Faya ayyuhat talib, wahai para penuntut ilmu, kun salafiyan alal jadah, jadilah engkau seorang salafi yang sejati. Salafi yaitu seorang yang mengikuti jejak salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadilah engkau seorang salafi yang sejati, ya, enggak salafi yang pelin-pelan, yang istiqamah di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Terutama ayyuhal ikhwah, pada zaman kita sekarang hendaknya kita bersungguh-sungguh menjadi seorang salafi yang sejati, karena banyak sekali virus-virus yang berbahaya yang mempengaruhi seseorang sehingga menggelincirkan dia dari manhaj salafus saleh. Oleh karenanya hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk berpegang teguh di atas manhaj salafi ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan di atas jalan yang lurus ini. Ya. Ada beberapa kiat yang bisa kita ambil sebagai langkah agar kita menjadi salafi yang sejati, yang tetap konsisten di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi sesuai manhaj salaf. Yang pertama, terus menyibukkan diri dengan ilmu. Ya, terus menyibukkan diri dengan ilmu. Karena ilmu ayyuhal ikhwah merupakan cahaya yang dapat membedakan kita di kegelapan syubhat, di tengah perang dan gencarnya ya kerancuan-kerancuan pemikiran. Oleh karenanya nasihat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala kepada murid kesayangannya Al-Imam Ibnul Qayyim, suatu nasihat yang sangat berharga yang perlu kita perhatikan bersama. Kata beliau kepada Imam Ibnul Qayyim, ij'al qalbaka la taj'al qalbaka kas-safinjah walakin ij'al qalbaka kaz-zujajah. Janganlah jadikan hatimu itu seperti spon. Ya. Yang tahu spon ya? Kalau ada air menyerap langsung. Walakin ij'al qalbaka kaz-zujajah, tetapi jadikan hatimu itu seperti kaca. Artinya jangan jadikan hati kita itu seperti spon. Setiap omongan orang, setiap pemikiran yang masuk kita terima begitu saja. Ya. Tidak. Tetapi hendaknya bagi kita untuk menimbang terlebih dahulu, menyaring terlebih dahulu, memfilter terlebih dahulu. Kalau memang itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka apa? Tafadhal, masuk dalam hati. Silahkan, monggo. Tapi kalau tidak, tendang, keluar, bersihkan. Ya, demikian. Tapi untuk memfilter, untuk menyaring, dibutuhkan apa? Ilmu. Ya, dibutuhkan ilmu yang dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas hadis, ya, sesuai dengan manhaj as-salafus salih, pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di antara kiat untuk menjadi salafi yang sejati agar kita tetap istiqamah di tengah derasnya fitnah adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Ini penting karena teman itu sangat berpengaruh. Sebagaimana kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu berdasarkan agama kawannya. Ya, jangan sesekali kita mencari kawan dari orang-orang yang menyimpang, yang sesat, sehingga kita akan tergelincir sepertinya. Lambat laun, tanpa terasa. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran takfir, misalkan, maka kita akan terjerumus tanpa terasa. Kalau kita bergaul dengan orang-orang ahlul bidah kuburiyun, kita akan tertipu dengan mereka dan tergelincir seperti mereka. Oleh itu, cari teman-teman yang baik yang dapat menopang keistiqomahan kita di atas manhaj salafus salih ini. Yang ketiga, di antara kiat agar kita menjadi salafi sejati, istiqamah di atas al-haq, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah senjata seorang mukmin.
Dan hati manusia dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balik. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita pasti akan terus di atas manhaj yang benar ini. Tidak ada jaminan. Bisa jadi kita akan menyimpang, bisa jadi kita akan menyeleweng. Oleh karenanya, mintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan langkah kita, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, mematikan kita di atas manhaj yang sahih.